بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat al-istisqa 6. Apa itu salat al-istisqa? Anda hafid? Berpuasa 3 hari sebelum ditegakkannya salat al-istisqa dan dianjurkan untuk mereka bertaubat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan juga kefiahnya sama seperti salat aidan. Kemudian khutbah, ya, dan setelah salat dan khutbah yuhawilu rida'ahu, yaitu di rida itu pakai ada selendang, jadi balik, ridanya dibalik. Wa yukthiru bin doa, kemudian memperbanyak doa daripada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adabin wa la mahqin wa la bala'in wa la hadamin wa la gharqin. Allahumma alla dhirab wal akam wa manabit asy-syajar wa butunil awdiyah. Allahumma wa alain, apa di situ ditulis hawalaina wala alaina. Allahumma asqina ghaithan mughayathan hani'an mari'a muri'as sahha amma ghadaqa tabaqa mujallalan da'iman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna min apa di situ? Apa di tempat antum? Qanitin, ya. Qaf itu ya. Minal qanitin. Allahumma inna ibadi wal bilad minal jahdi wal ju' wa dhanki ma la tashku ila ilaik. Allahumma ambit lana az-zar'a wa darri lana az-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard wa akshif 'anna min al-bala' ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsil as-sama' 'alaina midrara wa yaghtasilu fil wadi idza sala yusabbihu lirra'd wal baraq. Dan kemudian berdoa sebagai doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berkata, Allahumma ja'alha suqya rahmatin, ya Allah jadikanlah dia air hujan yang merupakan rahmat, dan jangan engkau jadikan air hujan yang berupa adab, bukan pula bala, bukan pula hujan yang menghancurkan, bukan pula hujan yang menenggelamkan atau banjir. Ya Allah, tumpahkanlah air hujan tersebut, ya, di tempat-tempat yang kering, ya, di tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan, dan di butunul audiyah, di wadi-wadi, padang pasir, dan hujankanlah hawalaina, ya,
maksudnya diturunkan hujan itu ketika terjadi hujan jangan sampai menimpa sesuatu kepada kami yang jelek. Ya, Allahumma asqina, ya Allah berikanlah air kepada kami, ghaithan mughayyathan hani'an, air hujan yang mana air hujan itu memberikan kesejukan, memberikan kebaikan, yaitu artinya hampir berdekatan. Taib. Kemudian Rasulullah menyebutkan ghadaqa tabaqa mujallalan daiman lila yaumiddin, yaitu artinya semuanya berkatan ya, air yang baik, air yang bagus dan lain sebagainya sampai hari kiamat. Allahumma asqinal ghaitha, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Wala taj'alna minal qanitin, di tempat antum qad pakai ta ya. Ya janganlah engkau jadikan kami dari orang-orang yang qudut, maksudnya orang-orang yang mendiamkan diri tidak berbuat apa-apa. Allahumma inna bil ibad wal bilad, ya Allah sesungguhnya air hujan itu untuk hamba-hambamu dan negeri, ya yang dengannya mereka bisa menghilangkan kekeringan, kelaparan, ya kesengsaraan, apa yang tidak diadu kecuali hanya kepada Engkau. Ya Allah tumbuhkanlah kepada kami dengan air hujan tersebut tumbuhan, ya dan juga pepohonan dan lain sebagainya. Wa anzil alaina min barakatis sama, ya Allah turunkanlah kepada kami dari air hujan tersebut keberkahan dari langit. Wa ambit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah kepada kami dari keberkahan-keberkahan yang ada di bumi ini, dan hilangkanlah kepada kami dari bala apa yang tidak akan mampu menghilangkan itu kecuali hanya Engkau. Ya tidak mampu menghilangkan itu selain dari Engkau, maksudnya hanya Allah yang mampu menghilangkan bala itu dari kita. Allahumma inna nastaghfiruka, sesungguhnya ya Allah kami beristighfar kepada Engkau. Innaka kunta ghaffar, dan Engkau adalah zat yang maha mengampunkan. Farsilis sama alaina midrara, dan kirimkanlah kepada kami air hujan yang baik. Wa yaghtasilu fil wadi, yang dengannya itu akan membasahi wadi. Idza sala, ketika wadi itu berjalan, air tersebut berjalan. Yusabbihu, dan bertasbihlah kepadamu. Lira'at wal baraq, ya petir dan yang semisalnya, karena itu semuanya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam ketika musim kemarau, ya doa setelah salat. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, wa salatul khawf ala thalathati adrabin, ahaduha ay yakuna al-adu fi ghairi jihatin al-qiblah fayuqar, apa itu situ ditulis fayafirru ya, fayufarriqu, fayufarriqumul imam firqatain, firqatan taqifu fi wajhil adu wa firqatan khalfahu, fayusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan, thumma, apa ditulis itu, thumma atimmu, thumma tatimmu li nafsiha wa tumdi ila wajhil adu wa tati ta'ifatil ukhra fayusalli biha raq'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Salatul khauf itu salat yang dilakukan ketika terjadinya peperangan, ya, atau ketika dalam keadaan ketakutan. Di sini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya perkara salat tersebut.
karena dia merupakan tiang dari tiang agama, sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang menunjukkan salat merupakan ibadah yang sangat mulia dan ibadah yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus langsung rasulnya untuk mengambil perintah salat ke langit ketujuh, tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga yang menunjukkan besarnya ibadah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, yaitu dengan salat. Rasulullah mengatakan farqum bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan di antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat, dan siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, apa yang membuat engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Dulunya kami adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Dan juga di antara besarnya kewajiban salat dan agungnya salat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara wasiat-wasiat beliau yang beliau sampaikan sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah, as-salah. Itu diingatkan oleh Rasul di tengah beliau menanggung rasa sakit dan menghampiri beliau sakratul maut. Dan begitu juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Amirul Mukminin Asy-Syahid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengimami salat pada waktu subuh hari, datang Abu Lulu al-Majusi menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan di tengah beliau menanggung rasa sakit dari tusukan-tusukan Abu Lulu al-Majusi, yang pertama diingatkan oleh Amirul Mukminin as-salah, as-salah. Apakah salat sudah selesai ditegakkan? Itu yang beliau ingatkan. Begitu juga Asy-Syahid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wardahu, ketika beliau keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh, dihadang oleh 3 orang khariji, Abdurrahman bin Muljam, Wardan, dan Syabib pada waktu itu, yang mereka sudah memantau untuk membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di tengah atau setelah mereka memukul Ali dan menebas Ali dengan pedang mereka, dengan pisau yang telah diasah selama 40 hari, yang ditaburi setiap harinya racun, kemudian Abdurrahman bin Muljam setelah dia membunuh Ali, dia mengatakan la hukma illa lillah wa la anta wa li ashabik. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Hukum itu bukan milik engkau wahai Ali, dan juga bukan milik sahabatmu, tapi hukum itulah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia Khariji ini membaca ayat wa minan nasi may yashtari nafsahu. Ada di antara manusia yang mereka menjual dirinya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dia baca setelah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di tengah Ali menanggung rasa sakit yang ditaburi racun di pisau tersebut, di tengah-tengah kegentingan, di tengah beliau menahan rasa sakit, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerintahkan sahabatnya untuk menyelesaikan salat. Dia untuk menggantikan posisi beliau, menjadi imam, mengimami salat muslimin pada waktu itu. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan antum paham sendiri, ditusuk dengan tusukan yang sangat banyak, tetapi beliau berpikir untuk segera dipelaksanakan
Salat, diselesaikan salat. Ya, kita jangankan sedang ditusuk, mungkin ada hal-hal yang sepele saja kita sudah lupa dengan salat. Atau sebentar lagi. Ya, ini menunjukkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya salat itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat agung. Yang tidak ada alasan bagi siapapun untuk mereka meninggalkan salat dalam kondisi apapun, segenting apapun itu. Di antara menunjukkan adalah salatul khauf yang disyariatkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun musuh itu sudah ada di hadapan kita, ya, ada kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim salat enggak boleh ditinggalkan. Apalagi cuma alasan celana kotor. Apalagi alasan bajunya sudah 3 hari tidak dipakai. Dalam perang nggak ada alasan meninggalkan sholat. Apalagi cuma baju yang kotor. Nah kalau seandainya baju ente ternajisi, tidak ada pakaian yang suci, maka ente sholat dengan pakaian seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Ad-darurah yabil mahdhurat. Ya, bertakwalah kamu sebatas apa yang kau bisa bertakwa kepada Allah. Dan perkara yang haram itu menjadi halal ketika dalam keadaan darurat. Ketika anda tidak punya baju, kecuali hanya baju yang anda pakai yang itu najis dan anda tidak punya jalan lagi untuk mencari pakaian yang lainnya dan anda khawatirkan waktu sholat akan hilang, anda sholat dalam keadaan baju yang najis tersebut. Karena itu jauh lebih ringan, karena itu hal yang dibolehkan dibandingkan meninggalkan sholat itu sendiri. Bisa difahami ya ikhwah? Jelas ya? Nah, hal yang mudah ini, hal yang dengannya seseorang bisa berkomunikasi dengan Allah, yang dengannya seseorang akan mendapatkan kesejukan, ketenangan dalam salatnya. Namun Allahul musta'an, kam minan unasin, berapa banyak dari manusia tarakus salah, mereka meninggalkan salat. Ya, dalam keadaan itu sesuatu yang sangat mudah. Dan kalau seandainya bukan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya akan sulit kaki kita ini kita langkahkan ke masjid. Akan sulit tangan kita ini kita mengangkat untuk bertakbir, mengagungkan kepada zat yang menciptakan kita. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang itu menjadi mudah. Kenapa? Karena taufik dari Allah. Allah mengenalkan kita jalan ini. Allah mengenalkan kita dengan ilmu. Allah mengenalkan kita dengan majelis ilmu. Maka ya banyak-banyak kita berdoa dan memohon kepada Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari ilmu. Karena itu merupakan musibah yang pertama yang didapatkan oleh seorang anak manusia ketika dia sudah mulai futur, sudah mulai tidak ada kelezatan, sudah tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu. Ini musibah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Allahumma la taj'al fi musibati fi dinina. Ya Allah, jangan kau pernah menjadikan musibah dalam agamaku. Kenapa? Karena kalau terjadi musibah dalam agama kita, tufsidu akhiratuna wa dunyana. Ketika rusak ayyuhal ikhwah agama kita, maka akan rusak akhirat kita dan akan rusak dunia kita. Tapi ketika agama kita itu baik, maka akan baik dunia kita dan juga akan baik akhirat kita. Bisa difahami ya? Dan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, anda bisa merasakan sendiri ya bagaimana kondisi dan keadaan ketika kita belum menuntut ilmu, belum mengenal sunnah. Ya, banyak di antara kita mungkin meninggalkan salat. Salat bukan sesuatu yang besar, salat bukan sesuatu yang agung, kan begitu? Ya, malas, sulit, berat mengerjakan salat. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita menuntut ilmu seperti ini, Allah mudahkan itu semua untuk kita. Maka jangan sampai antum berpikir ya pensiun menjadi penuntut ilmu. Ya, jangan sampai berpikir ya stop untuk belajar. Karena ketika kita stop untuk belajar, stop menjadi penuntut ilmu, kita khawatir akan merembes kepada hal yang lainnya. Apa yang lainnya?
Ya, mulai kita bergaul dengan orang-orang tidak baik. Ya, mulai bergaul dengan orang-orang yang merokok. Mulai bergaul orang-orang yang meninggalkan salat. Mulai bergaul dengan orang-orang yang bermudah-mudahan berbuat dosa dan maksiat. Ya, akhirnya apa? Kita terjerumus. Disatukan hati oleh Allah dengan mereka. Yang hari ini kita menganggap itu sesuatu yang besar. Kita menganggap itu sesuatu yang menjijikkan. Kita menganggap itu sesuatu yang ngeri. Kita menganggap itu sesuatu malapetaka untuk kita kalau kita terjadi. Namun ya, kerusakan itu terkadang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ketika Allah sudah menyatukan hati kita dengan mereka, yang kemudian apa? Ya, kita hidup seperti mereka. Apa faedah dan fungsinya hidup seseorang di muka bumi ini? Dia tidak ruku dan sujud kepada Allah. Ada faedahnya? Ya? Nggak ada faedah dia hidup di dunia dalam keadaan tidak ruku dan sujud kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang dibaca selesai sebelum kita ucapkan salam, atau sebagian ulama setelah kita salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk menyebut namamu, ya, dan bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Rasul, seorang nabi, seorang rasul yang diturunkan wahyu kepadanya, yang maksum, yang terjaga, yang dijamin masuk surga. Tapi beliau tidak melepaskan diri beliau dari Allah Rabbul Alamin. Memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada beliau taufik untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, kalau seandainya Rasulullah yang sudah maksum, ayyuhal ikhwah, masih membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa beliau mendekatkan diri kepada Allah, wa ma balukum nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita? Kan seperti itu. Baik. Perhatikan. Ayakuna al-adu fi ghairi jihatin. Kita sudah pernah bahas belum ini? Baik, kita sudah pernah bahas dulu di mana kita bahas? Di mana kita bahas? Kitab Sahih Muslim. Ayakuna al-adu, saya baca dulu kita praktek. Ayakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh tidak berada di arah kiblat. Fayufarriquhum al-imam firqatain. Dan imam membagi dua grup. Firqatun taqif fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Yaitu satu kelompok dia menghadap ke arah musuh dan satu kelompoknya di belakangnya. Fayusalli bil firqah allati khalfahu rak'atan thumma tatimmu li nafsiha. Dia salat 21 rakaat di belakang yang menghadap kepada adu. Kemudian dia salat 1 rakaat, ya, dan dia menyelesaikan sendiri. Wa tumdi ila wajil adu, ya, kemudian dilanjutkan oleh grup yang mengarah ke musuh tadi. Wa tati taifatil ukhra, kemudian datang kelompok yang selanjutnya, fayusalli biha raka'ah, kemudian dia salat 1 rakaat, wa tatimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Ayakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ya, musuhnya itu tidak di arah kiblat, ya. Berarti ini salat bukan di arah kiblat. Fayufarriquhum al-imam firqatain. Imam membagi dua grup, 1 dan 2. Ya. Taqif fi wajhil adu. Ya, yang satunya mengharap ke arah musuh. Wa firqatun khalfahu, dan satu kelompok yang di belakang adu tadi yang menghadap ke adu, antum berdua. Fayusalli bil firqah allati khalfahu. Kemudian salat. Ini salat, ya, rakaatan, 1 rakaat. Ya. Thumma tatimma li nafsiha. Ini kaifiah pertama, ya. Sudah? Baik.
Watsani, yang kedua insyaallah kita bahas keesokan harinya. Ya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadlu barakallahu fikum.